Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Usman dengan NIM 4324230003. Jadi di sini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Pada resensi novel ini, pertama-tama kita harus mengenal identitas dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Novel Surat Kecil untuk Tuhan ditulis oleh Agnes Davonar dengan penerbit Nauli Media dan menggunakan bahasa Indonesia pada tahun 2017. Berat 0,202 kg, dimensi 14 x 20 cm, dan jumlah halaman sebanyak 201 halaman. Agnes Davonar merupakan pengarang aktif di dunia kepenulisan Indonesia dan kerap kali menuliskan kisah-kisah sedih yang berhasil membuat pembaca meneteskan air matanya. Novel Surat Kecil untuk Tuhan berhasil menjadi buku bestseller sehingga ketenarannya membuat novel ini diangkat menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2011. Film yang diperankan oleh Dinda Hau, Alex Komang, dan Dwi Andika, film ini turut meraih kepopuleran terutama di kalangan penggemar novelnya. Novel Surat Kecil untuk Tuhan dicetak pertama kali pada 2008 oleh penerbit Inandra Publisher. Buku tersebut juga dipublikasikan dalam format talking book oleh Yayasan Mitra Netra pada tahun 2010 dengan narasi oleh Kundarti. Novel Surat Kecil untuk Tuhan merupakan cerita berbentuk fiksi. Agnes Davonar mengangkat kisah nyata Gita Sesa Wanda Cantika atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Keke, seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang berjuang melawan penyakit kanker rhabdomyosarcoma yang mengancam kehidupannya. Keke dilahirkan dari keluarga yang berada tetapi tidak lengkap. Orang tuanya itu bercerai dan dia harus tinggal bersama ayah dan dua kakak laki-lakinya. Prestasi akademik dan kehidupan sosial Keke sangat baik. Dia memiliki banyak teman dekat dan kekasih yang mencintainya. Sayangnya, kehidupan damainya tiba-tiba runtuh setelah ia didiagnosis menderita kanker ganas yang disebut rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Penyakit yang awalnya hanya sakit mata, kemudian perlahan-lahan merampas banyak hal, termasuk kehidupan sekolah dan penampilan fisiknya. Keke didiagnosa kanker oleh dokter dan diprediksi umurnya tinggal beberapa hari lagi. Dengan kondisi yang sangat sulit, Keke terus berjuang dalam hidup di tengah cobaan penyakit. Dia masih bersekolah dan masih menjalani kehidupan yang normal layaknya anak-anak pada umumnya. Dalam upaya melawan kanker ganas Keke, orang tuanya mengambil langkah untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu caranya adalah dengan menjalani operasi. Ayah Keke menerapkan berbagai cara namun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Jody Triaprianto, ayah Keke, tak pernah gentar. Ia terus berjuang keras untuk menyembuhkan kembali buah hati kesayangannya. Tahap penyembuhan sudah mencapai tahap penggantian obat di mana-mana di Indonesia. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang baik. Pada akhirnya, langkah selanjutnya diambil dengan harapan besar akan kesembuhan Keke. Langkah pengobatan yang dimaksud atas saran dokter adalah kemoterapi. Tahap pengobatan selanjutnya dilakukan dan akhirnya menunjukkan hasil positif setelah 6 bulan mencoba sembuh dengan kemoterapi. Pada suatu kesempatan, perawatan tersebut berdampak pada kerontokan rambut Keke. Sejauh ini, ia telah menjalani 25 putaran kemoterapi berkat usaha penyembuhan yang Keke lalui.
Akhirnya dia bisa hidup lebih lama setelah vonis mati yang diberikan ke dokter kepadanya. Di tengah kegembiraan Keke, ayahnya dan teman-temannya, kanker ganas kembali kambuh di dalam tubuh Keke. Kankernya muncul di bagian alis kanan, kemoterapi juga diberikan dan mengakibatkan Keke kehilangan semua rambut di kepalanya. Namun sayang, upaya kemoterapi tidak lagi membuahkan hasil, karena sel kanker di tubuh Keke menjadi kebal terhadap pengobatan kemoterapi. Upaya pemulihan dimungkinkan dengan membawa Keke ke Singapura untuk berobat. Dokter menyarankan agar Keke dioperasi. Sekembalinya ke Indonesia, kanker mulai menyebar ke jantung, paru-paru, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kondisi Keke juga semakin memburuk sejak kanker ganas kembali menyerang tubuhnya. Ia kembali dirawat di rumah sakit dan koma selama 3 hari. Setelah berbagai upaya, tim medis yang merawat Keke akhirnya Keke menghembuskan nafas terakhir. Di nafas terakhirnya, Keke penulis surat kecil yang dikirimkannya kepada Tuhan. Keke telah berjuang melawan kanker ganas selama 3 tahun dan terus-menerus dihantui oleh bayang-bayang kematian, serta perjuangan sang ayah menyelamatkan putrinya begitu mengharukan. Keke yang menyadari hidupnya akan berakhir, kemudian ia memutuskan untuk menulis surat kecil kepada Tuhan yang berisi berbagai permohonan termasuk keinginan untuk sembuh dan bertumbuh, agar tidak ada yang bernasib sama seperti dirinya. Surat itu berisi kebesaran hati Keke yang ikhlas menerima apapun yang terjadi padanya. Dalam surat tersebut juga, ia juga berharap di dunia ini tidak ada lagi orang yang menderita penyakit seperti dirinya. Keke menghembuskan napas terakhirnya pada 25 Desember 2006, bertepatan dengan berakhirnya puasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan ini. Kelebihan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan ini adalah dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diangkat dari kehidupan nyata dan sangat menyentuh. Novel Surat Kecil untuk Tuhan ini juga melampirkan beberapa foto perjuangan Keke dalam melawan kanker ganas hingga foto sahabat-sahabat Keke di pemakaman saat Keke menghadap Sang Pencipta. Nah, untuk yang ketiga adalah novel ini juga mengajarkan kita agar ikhlas dan tabah menerima cobaan dari Allah dan yakin setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan dari novel ini. Nah, novel ini hampir tidak memiliki kekurangan, namun setiap karya manusia pasti memiliki kekurangan. Kekurangan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan ini adalah masih ada penulisan yang salah dan juga ada penulisan yang kurang menarik dan sulit untuk dimengerti. Sekian dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.